Than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only love. Mendengarkan kesaksian Mas Jo yang ditolong Tuhan. Bagi manusia itu sulit, bagi dokter itu mustahil. Tapi hari ini kita bersyukur Mas Jo sehat, kuat dalam anugerah perlindungan Tuhan. Haleluya. Baik, ini dari Bundaran HI juga baru datang. Haleluya, join. Silakan Mas Jo, sharing tentang kebaikan Tuhan. Ya, shalom. Salam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara semua dimanapun berada. Ini kalau saya harus menceritakan dari awalnya. Kira-kira hampir 7 tahun yang lalu, saya divonis gagal ginjal dan segera masuk ke rumah sakit untuk proses cuci darah. Saat itu saya masih punya 3 anak di dalam college ya. Saya sepertinya down, begitu betul-betul saya down, benar-benar down. Kenapa pada saat anak-anak masih membutuhkan saya harus menjadi seorang penyandang disable karena cuci darah. Sampai 9 hari saya masuk rumah sakit dan terjadi infeksi besar karena saya melawan sama Yesus seperti itu.
Sampai hari ke-9, Vivi bilang, surrender, surrender, surrender. Pokoknya harus surrender. Akhirnya setelah, maaf ini, saya mengalami muntah-muntah terakhir sampai putih, semua sudah nggak ada apa-apa lagi. Saya langsung menangis, betul-betul menangis. Saya betul-betul menangis, minta ampun buat Yesus. Minta ampun sama Yesus. Sudah blank, semua sudah putih, semua nggak kelihatan apa-apa. Kemudian saya istirahat. Besoknya saya sudah bangun dengan halaman baru. Hampir setiap hari yang ada dalam kehidupan kami, walaupun kelihatan tegar di depan, tapi selalu tangisan air mata ini nggak pernah habis-habisnya. Karena seperti yang Tuhan Yesus katakan, datanglah padaku yang letih. Ya, saya hanya bisa menangis, betul. Sangat bisa itu untuk menangis. Tapi menangis kepada siapa? Dan saya selalu menangis hanya kepada Yesus. Karena tidak mungkin Bapak kita tidak mengasihi kita, melihat anaknya yang menangis terus-menerus, tidak dibantunya. Pasti dibantunya. Pasti diberikan kekuatan terus. Hampir setiap hari, hampir setiap saat, mendadak muncul di mulut saya itu menyanyi aja. Allah kuasa melakukan segala perkara. Hanya itu terus yang terlontar. Hanya itu terus yang apa yang bisa saya nyanyikan. Putar. Karena apa? Karena kondisi kita yang lemah. Sehingga kita berharap Bapak kita membantu kita. Aku percaya sejak pertama aku melawan Engkau, kesembuhan ilahiku telah kuterima di hari akhir perlawananku, dan Engkau akan sempurnakan kesembuhan fisikku. Dan aku percaya bila waktumu adalah paling indah ya Tuhan. Terus seperti itu. Tidak pernah berhenti. Kami mendapat offering transplant kidney. Ini yang keempat. Yang pertama, mereka minta saya untuk puasa. Saya sudah puasa dari tengah malam sampai besok siang. Ternyata nggak cocok. Kedua, dia offer lagi. Pertanyaannya adalah, detailnya bagaimana? Nggak bisa jawab. Ketiga juga demikian. Keempat, habis ibadah kami dengan lembaga pemasyarakatan se-Indonesia kemarin dulu itu, kami sudah mau tidur jam 1 malam. Vivi dapat telepon bahwa offering. Saya terbangun, offering apa? Apa itu? Kidney offering. Dia bilang kalau kamu terima dalam 2 jam kamu harus segera di rumah sakit. Jadi jam 1 malam kami terima offering, jam 3 pagi harus sudah ada di rumah sakit. Saya telepon Kok Den, saya telepon kakak saya, kita berdoa rame-rame semua. Habis itu kami berangkat. Dan seluruh proses berjalan dengan kilat, tanpa puasa, tanpa apa. Jam 12.30 operasi,
Jam 4.30 selesai. Vivi dapat telepon dari dokter. Everything went well. It is a miracle. Kenapa ini disebut it is a miracle? Karena transplant ginjal yang begitu dipasang langsung memproduksi urin. Sudah langsung aktif. Tidak lagi menunggu 1-2 hari lagi, tapi langsung aktif. Dan ini sangat-sangat jarang terjadi. Dan sangat istimewa. Tidak terjadi. Sekarang Mas Jo closing statement, encourage kita yang sehat-sehat ini, kita yang kadang masih main akan dosa dan sebagainya. Kira-kira apa nasihat Mas Jo untuk kita semua nih? Wow, kesaksiannya luar biasa. Semua diberkati, lambaikan tangan. Amin. Wow, semua diberkati. Silakan Mas Jo. Dan saya teruskan sedikit. Biasanya setelah proses dialisis, proses transplant, itu saya harus tetap menjalanin, pasien itu harus menjalanin 2-3 kali cuci darah. Tapi saya sama sekali tidak. Wow. Jadi saya katakan, ini bukan lip service, bukan puji-puji mulut ini, tapi memang benar-benar Tuhan berikan kuasanya dalam kehidupan kami. Amin. Itu yang saya rasakan, itu yang kami rasakan, gitu. Kalau saya tidak bisa menasihati, saya bisa share. Pengharapan utama, pengharapan yang mutlak, pengharapan absolut hanya pada Yesus. Amin. Apapun yang sudah pernah terjadi, masa-masa lalu kita, dosa kita tidak lupakan itu semua, tapi kita minta pengampunan, kita minta perdamaian dengan Yesus. Kita minta perdamaian. Ketika damai itu adalah dalam hidup kita, semuanya akan baik. Semuanya itu akan baik. Saya tidak tahu mengawali dari mana, tapi saya mengatakan ini adalah saksi hidup. Saya sekarang seorang yang pendamai. Saya tidak lagi merasa bahwa saya berkuasa atas hidup saya. Tetapi Tuhan, saya sudah berdamai dengan Tuhan. Amin. Jadi saya kira apa yang bisa saya sharekan, saya bagikan adalah mujizat itu masih ada. Mujizat itu masih nyata. Amin. Dan berlaku bagi siapa saja yang mengasihinya. Ingat, kita tetap harus mengasihi Yesus. Amin. Itu yang menjadi patokan bagi saya sekarang, bagi kami sekarang. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Ya, kita nyanyi sama-sama. Terima kasih Yesus. Puji hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Angkat tangan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu.
ya Tuhan. Berkati firman-Mu beberapa menit ke depan sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah Engkau memberkati kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Berapa banyak yang diberkati dengan kesaksian Mas Jo? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Wow. Ya, nanti mungkin selesai ibadah, ada yang mau bertanya, silakan Mas Jo bisa menjawabnya ya setelah ibadah. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan 7 tahun Mas Jo cuci darah 2 kali seminggu. Wah, suatu saat 3 kali. 3 kali ya, wow 3 kali. Tetapi minggu ini sudah tidak cuci darah lagi. Karena Tuhan sudah menggantikan dengan ginjal yang baru. Amin. Wow, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang ajaib. Saya nggak akan panjang. Saya akan sharing satu ayat sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mohon maaf jika Anda belum mempersiapkan elemen untuk perjamuan kudus. Mungkin saudara siapkan, pakai roti boleh, pakai teh boleh, ya, pakai apapun cracker yang ada boleh ya. Setelah firman Tuhan, kita akan sama-sama perjamuan kudus untuk memperingati kematian Tuhan Yesus. Yohanes 3:16 ayat hafalan kita, dan kita akan sharing belajar bersama firman Tuhan beberapa menit saja sebelum kita masuk perjamuan kudus. Yohanes 3:16, yuk kita baca sama-sama. Mungkin boleh di screen kalau boleh, kalau bisa multimedia, Bro Hendra, Grace atau Marcella, thank you. Yohanes 3:16 firman Tuhan berkata, saudara, apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah, Bapa, mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Ingat, dosa manusia itu begitu luar biasa. Dosa manusia itu begitu banyak. Ya, walaupun kita berbuat baik, ya saudara-saudara, sehari kita berusaha berbuat baik, tapi tetap aja sebagai manusia pasti kita ada kesalahan. Ya, imagine kita berbuat baik sepanjang hari, tetapi karena kita manusia, namanya manusia pasti berbuat jahat. Anggaplah sehari kita bikin kesalahan 3 kali. Maka sebulan kita bikin kesalahan 90 kali. Kalau kita umurnya 80 tahun, biasa setahun 1000. Ya, kalau umur kita 80 tahun, itu udah 80.000. Jadi tidak mungkin, saudara, kalau kita bisa diselamatkan hanya oleh karena perbuatan kita, ya. Saudara yang suka makan telur, saudara suka goreng telur. Saya suka goreng telur. Kalau kepepet, saudara goreng telur ya. Kita goreng telur nggak cukup 1. Ya, kadang saya 2, Lia 2, Jesslyn 2, 6, saudara. Bisa bayangkan saya goreng telur, yang 1 bagus, yang 2 bagus, yang 3 bagus. Kebetulan ada tamu, saya goreng telur 10 deh. Yang 4 bagus, 5 bagus. Yang ke-10 telurnya busuk. Diaduk-aduk, kira-kira adonannya menjadi busuk atau bagus. Cuma gara-gara 1 telur saja, maka semua adonan menjadi tidak baik. Bapak Ibu Saudara, memang kita sudah berusaha melakukan yang terbaik. Memang sudah kita berusaha berbuat yang terbaik. Tetapi seperti Mas Jo tadi sampaikan, manusia pasti punya kesalahan. Dan kita nggak bisa menyelamatkan diri kita. Oleh sebab itu, Tuhan yang dari surga itu turun ke dunia. Dia yang di surga turun ke dunia. Tetapi sayang, ya, Alkitab berkata, kita ini penuh dengan dosa. Anggaplah buku ini dosa. Maka Tuhan mau ketemu manusia nggak bisa. Karena kehalangan oleh dosa. Ini kesalahan kita. Saya masih kecil suka, ya saudara, lempar mangganya tetangga. Ya. Saya masih kecil suka berantem dengan tetangga. Saya masih kecil suka bohong. Apalagi kalau saya mau ambil duit orang tua saya ambil di bawahnya bantal. Saya mau curi untuk beli es atau bakso. Nggak boleh saya ambil. Nah, dosa kita tuh begitu luar biasa. Tuhan itu dari surga mau datang ke dunia. Ini manusia, ini Tuhan. Tetapi terhalang oleh dosa. Tuhan itu kudus.
Tuhan itu suci. Dia nggak bisa bertemu dengan manusia karena dosa kita. Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan lakukan, dia merendahkan diri. Dia datang ke dunia menjadi seimbang dengan manusia. Dan yang menarik saudara-saudara, dosanya dilimpahkan kepada kita. Dosanya diberikan kepada kita. Tuhan Yesus datang ke dunia. Tuhan Yesus datang dari surga, dari kemuliaannya, menyamaratakan posisinya seperti kita manusia. Tetapi bukan hanya itu, dia datang untuk menyamaratakan posisinya, tetapi dosa kita dilimpahkan kepadanya. Dia dimati di kayu salib, dia dicambukin, dia berkorban karena dosa-dosa kita. Dan sekarang kita kudus, berkenan, dan layak untuk masuk kerajaan surga. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang baik. Jadi kalau saudara yakin Anda diselamatkan, bukan karena perbuatan kita, bukan karena amal kita. Indonesia sedang digoncangkan. Ya, ada yang berkata bahwa kalau kamu meledakkan tubuhmu, bom bunuh diri, maka engkau kena bom, mati, jangan khawatir. Nanti ke surga akan dilayani oleh bidadari. Kalau engkau membunuh orang dan sebagainya, jihad, maka engkau masuk surga. Saya mau beritahu, perbuatan manusia, tingkah laku manusia, amal kita nggak bisa membawa kita ke surga. Firman Tuhan jelas katakan, I am the way, I am the truth, and I am the life. Hanya Tuhan jalan kebenaran dan kehidupan. Waktu kita percaya kepada Yesus, dia datang ke dunia, dia mati bagi kita, dan dosa kita diampuni. Haleluya, katakan amin. Amin. Tadi ada yang sharing ya, bukankah Tuhan itu kasih? Betul, Tuhan itu kasih. Ya kalau saya dulu punya kakek kasih, bapak saya marah, ibu saya marah. Kakek saya bilang, udahlah nggak usah dimarahin. Namanya kakek. Siapa yang sudah jadi kakek atau nenek, lambaikan tangan, nggak buka rahasia. Biasanya kakek lebih sayang sama cucunya daripada sayang kepada anaknya. Cucunya mau bikin masalah apa saja, it's okay, diampuni. Kira-kira Tuhan kasihnya lebih dari seorang kakek? I know, Tuhan lebih dari seorang kakek. Dia mengasihi kita, tetapi dia juga Tuhan yang adil. Saudara, ada seseorang yang ketangkep ngerampok bank. Dia mencuri 50.000. Ya, saudara-saudara, di satu bank. Ya, saya sebutkan namanya adalah Bank BCA Cabang Kuningan City. Haleluya. Waktu dia kena tangkap, saudara-saudara, ya polisinya ngomong, kamu nyuri berapa? Dia ngaku 50 juta. Kemudian bulan depannya dia masuk di court, masuk di persidangan. Hakimnya tanya, kamu nyuri berapa? 50 juta. Pak Hakim, please jangan dituntut saya, jangan dihukum, ini 50 juta, saya kembalikan ke BCA. Saya nggak ambil apa-apa. BCA ditanya, hilangnya berapa? 50 juta. Ini saya kembalikan semua. Pertanyaan saya, apakah hakim yang baik, hakim yang adil itu akan bisa membebaskan dia dari tuduhan? Duitnya dikembalikan loh. Yang ya, angkat tangan. Yang tidak, angkat tangan. Wah, ini hakimnya kejam semua ini. Haleluya. Ya, walaupun duitnya dikembalikan, hartanya dikembalikan, tetapi karena dia hakim yang adil, harus dituntut, harus dihukum, supaya dia tidak melakukan hal yang sama. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu kasih, tetapi Tuhan Yesus itu juga adil. Kita berbuat salah diampuni, tetapi keadilan harus ditegakkan. Ada cerita dulu di Rusia, Raja Samila. Dia adalah raja yang baik, dia raja yang adil, dia raja yang hebat. Suatu saat, saudara-saudara, rakyatnya sedang kelaparan karena musim paceklik. Yang dilakukan Raja Samila, dia mengumpulkan makanan. Dan apa yang terjadi? Rakyatnya dikasih makan, dikasih semua makanan diperlukan. Tetapi gudangnya dijaga begitu ketat. Suatu malam kedapatan bahwa berasnya, gandumnya hilang. Raja Samila marah. Prajurit jaga yang ketat. Jangan sampai kehilangan. Jangan sampai hilang itu berasnya. Saudara-saudara, di malam berikutnya, karena prajurit menjaga dengan ketat, akhirnya tertangkaplah pencurinya. Begitu dibuka kerudungnya, prajurit-prajurit kaget. Ternyata pencurinya adalah mamanya Raja Samila. Pada Raja Samila sudah memberikan satu peraturan,
Barang siapa yang ketangkap mencuri itu akan dicambukin 50 kali. Siapapun dia. Maka semua orang berkata, yuk kita tes nih. Benar enggak Raja Samila raja yang baik, raja yang arif, atau raja yang adil? Apakah dia akan mencabut kata-katanya? Tetapi Raja Samila ngomong, lakukan terus. Hukuman jalan terus. Semua orang kaget, waduh, padahal mamanya loh. Iya, cambukan jalan terus. Saudara, mamanya akhirnya dibawa. Dan algojo-algojo yang seperti tadi mau siap mencambuki mamanya Raja Samila. Tetapi in the last minute Raja Samila berkata, stop. Dia turun dari singgasananya. Dia turun dari tahta kebesarannya. Dia buka jubahnya. Dan dia berkata, yang dihukum jangan mama saya. Tetapi saya yang menggantikan hukuman untuk mama saya. Bapak Ibu Saudara, Raja Samila terkenal menjadi raja yang arif dan bijaksana. Bukankah kita punya raja di atas segala raja? Dia yang seharusnya, saudara-saudara, ada di surga. Dia seharusnya yang penuh dengan kemuliaan. Dia yang seharusnya disembah, diagungkan. Dia turun ke dunia untuk menebus dosa saya dan saudara. Yang seharusnya dicambukin bukan dia. Yang seharusnya mati, disalibkan bukan dia. Yang seharusnya menebus dosa-dosa itu pelanggaran saya dan saudara. Kesalahan saya dan saudara. Tetapi dia datang ke dunia. Memberi yang terbaik bagi kita. Bahkan dibuka bajunya. Saudara tadi lihat. Dicambukin. Darah bercucuran. Paku tertancap. Bukan karena kesalahannya. No. Dia tidak pernah salah. Dia tidak pernah keliru. Dia mati bagi kita. Dia mati bagi kesalahan kita. Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hari ini ada. Semua karena salibnya. Semua karena pengorbanannya. Semua karena dia datang ke dunia untuk kita. Hari ini. Saya cuma nyambung kesaksian Mas Jo. Apa yang kita bisa lakukan? Yuk kita kasih dia lebih dari segalanya. Beri yang terbaik. Dia nggak pernah Allah berkata, yuk malaikat kamu turun tebus Penny, tebus Lia. Atau menterinya dikirim atau gubernur. Enggak, saudara-saudara. Dia mengirim anaknya yang tunggal. The best of the best of the best from heaven. Yang terbaik. Diberikan bagi kita. Anaknya satu-satunya. Nyawanya diberikan bagi kita. Saya bertanya, sudahkah engkau memberi yang terbaik untuk Tuhan? Kalau engkau menyembah, sudahkah engkau memberikan pujian yang terbaik? Kalau engkau melayani, sudahkah engkau melayani terbaik? Kalau engkau sedang ibadah, sudahkah engkau memberi yang terbaik? Kalau engkau sedang memuji, bahkan engkau memberi persembahan. Saya nggak ngomong tentang duit. Persembahan, sudahkah engkau memberi yang terbaik untuk Tuhan? Nggak ada yang lain. Dia datang ke dunia, memberi yang terbaik bagi kita. Saya berdoa, kita semua di tempat ini mulai hari ini, mau memberi yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Yang setuju lambaikan tangan. Saya kenal Mas Jo lebih dari 10 tahun. Mas Jo, wow. Setiap acara KKR apapun di Philadelphia selalu datang bantu kita. Jujur, waktu Mas Jo di dialisis, harus masuk dialisis 3 kali seminggu, kami kehilangan. Saudara. Saya ngomong, waduh kalau ada KKR siapa ya dipanggil. Ya Mas Jo biasanya provide, kita sering bikin KKR di DC, di kedutaan, di KBRI. Mas Jo selalu there, help us. Yang luar biasa, nggak pernah hitung-hitungan. Tapi puji Tuhan, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Amen. Stop dialisis, sekarang sehat. Saya tanya, gimana Mas Jo rasanya? Seger, nanti saudara tanya ke dia ya. Seger. Saudara bisa bayangkan 7 tahun loh dialisis, nggak gampang loh. Dialisis itu bukan 5-6 menit, 5 jam kalau nggak salah, 6 jam. Setiap 3 kali seminggu. Tapi Tuhan baik memberikan ginjal yang baru. Saya yakin kalau saudara jadi Mas Jo, wow sekarang pasti hidup, mau senangkan Tuhan, mau melayani lagi, mau sungguh-sungguh.
pasti takut deh. Mau buat dosa takut deh. Mau judi, wah takut. Mau macam-macam takut. Setelah hidup ini bahasa Jawanya nyawa sambungan. Nyawa sambungan. Hidup ini anugerah. Bapak Ibu Saudara, yuk kita beri yang terbaik. Saya selesai. 2 menit lagi saya selesai. Mari kita masuk perjamuan kudus. Dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Apapun yang saudara miliki, yuk penyembahanmu, hidupmu. Saudara bekerja yang terbaik itu penyembahan loh. Kalau engkau bekerja dengan baik di tempat saudara bekerja, engkau jadi contoh. Engkau jadi teladan, itu penyembahan. Kalau engkau melayani yang terbaik, aduh Pak saya nggak bisa nyanyi. Kalau nyanyi suara saya slendro, bahasa Surabaya. Suara saya fales. It's okay. Ya. The audience, the most important audience is Tuhan. Yang penting kita nyanyi untuk Tuhan, sembah Tuhan. Tapi ya kalau mau jadi singer ya latihan dulu ya. Ya. Nyanyi tadi ya, hidup ini adalah kesempatan ya. Semua lagi, semua yakin lagu ini tahu. Hidup ini adalah kesempatan. Semua katakan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Lagi ya, hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Angkat tangan kita. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti pengangkatan terjadi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti pengangkatan terjadi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapak Ibu Saudara, hidup ini berarti loh, ya mati bagi kita. Yuk pakai hidup ini untuk jadi berkat dimanapun saudara berada. Tadi seperti Mas Jo sampaikan, hidup ini berarti. Hidup ini berarti, hidup ini penting untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan sia-siakan. Saudara, ada roti di tanganmu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Sucikan kami, kuduskan kami. Angkat tangan, kami angkat roti di tangan kami tinggi-tinggi. Kami tabiskan roti ini menjadi tubuh Kristus. Waktu kami memakannya, yang lemah dikuatkan, Amin. yang sakit disembuhkan, Amin. yang berbeban berat dilepaskan. Amin. Saudara, bukankah roti yang di tangan kita ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Darah Yesus menyucikan dosa kita. Darah Yesus menyucikan pelanggaran kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita semua disembuhkan. Amin. Kami percaya sakit COVID disembuhkan. Yes, Sakit gula disembuhkan. Amin. Sakit diabetes disembuhkan. Dalam nama Sakit Yesus. ginjal semua disembuhkan dalam nama Yesus. Kami angkat anggur tangan kami. Kami tabiskan menjadi darah Kristus. Waktu kami meminumnya, kami percaya Tuhan menyucikan, Tuhan mengampuni, Tuhan menyembuhkan kami. Saudara, bukankah anggur yang di tangan kita ini adalah darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Yesus. Saudara,
Waktu tadi Mas Jo sharing, ada satu lagu yang terngiang-ngiang di telinga saya. Surrender, surrender, surrender. I surrender all. Apapun masalah pergumulanmu, yuk kita surrender sama Tuhan. Karena Tuhan berkata, it is finished. Dia yang menyelesaikannya. Amin. Nyanyi sama-sama. I surrender all. Angkat tangan saudara. I surrender all. Everybody say, I surrender all to Jesus, blessed Savior. I surrender. In Indonesia, aku berserah. Aku berserah. Keluarga kami, masa depan kami. Aku berserah. Hidup kami, katakan pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Jadikan lagu ini sebagai iman saudara. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi bulan depan. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di masa pandemi COVID. Sakit penyakit mungkin bisa terjadi. Tapi biarlah kita percaya, di tangannya Tuhan kita aman. Di tangannya Tuhan kita sembuh. Di tangannya Tuhan kita dilindungi. Oleh sebab itu, serahkan hidupmu, serahkan ketakutanmu, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Surrender, surrender. Ayo, jadikan lagu ini nyanyian saudara, doa saudara semua berkata, aku berserah. Yuk berdoa, berdoa, bernyanyi, katakan, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Jesus, blessed Savior. I surrender. Sekali lagi aku berserah. Aku berserah. Yes Lord. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu yang menebus dosa kami. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah. Karena kami tahu Tuhan, tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan dosa. Kami berterima kasih buat salib-Mu yang menebus kami, yang menyelamatkan kami, yang membuat kami semua berkemenangan dalam sakit penyakit pergumulan masalah kami. Kami menang karena salib-Mu Tuhan. Meteraikan firman-Mu, kami bersyukur biarlah kami mau pakai hidup kami, karena Tuhan Yesus sudah tebus kami. Hidup kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Dan biarlah dengan waktu yang ada, kami gunakan hidup kami untuk melayani, mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Hidup kami memberi yang terbaik bagi Engkau, melayani yang terbaik, menyembah yang terbaik, memberikan semua yang terbaik bagi-Mu Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu. Pakai hidup kami Tuhan, di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Biar hidup kami menjadi saksi-Mu, menjadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Meteraikan firman-Mu, berkati juga Mas Jo Tuhan. Kami berdoa sempurnakan kesembuhannya. Kami berdoa bilur-bilur Yesus sembuh total, kesehatannya pulih sempurna dengan ginjal yang baru. Dalam nama Yesus, Mas Jo akan dipakai Tuhan lebih dahsyat
lagi dengan kesaksian hidupnya banyak orang mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih buat malam hari ini. Berkati semua jemaatmu yang sudah gabung ibadah Jumat Agung. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Beberapa pengumuman penting, jangan live dulu, 1 menit lagi selesai Bapak Ibu Saudara. Besok pagi jam 8 kita ada ibadah Healing Movement Bapak Ibu Saudara bersama ini servis gabungan dengan Akademi Akhir Zaman. Wow, saudara yang rindu didoakan, jangan lupa besok pagi jam 8 dan juga besok malam jam 7 ibadah Pentakosta ya. Dua-duanya ada di UPT ya, Zoom-nya UPT. Jadi besok pagi jam 8 ibadah healing service dan jam 7 di UPT. Jangan lupa hari Minggu kita ibadah juga online dan offline Minggu pagi. Jadi yang bisa datang ke gereja, mari boleh datang ke gereja. Yang mau tetap offline, kita ada Zoom. Akan dilayani oleh Pastor Bobby Wibowo. Kemudian ibadah sore, saudara-saudara. Kita juga ada ibadah sore jam 5. Offline dan juga online melalui Facebook. Jadi saudara bisa lihat di Facebook Benny Krisbianto, Paradise Garden, dan Angelia Susanto. Tadi saudara-saudara, ibadah Minggu jam 10 dan jam 5 sore. Dan besok Sabtu pagi jam 8 ibadah healing. Dan juga sore jam 7 ibadah Pentakosta. Wow. Ya, yang untuk hari Minggu, istri saya sudah beli telur. Ya, ada ayat-ayat khusus. Ya, saudara yang datang ke gereja dapat telur Paskah. Ya, saya nggak tahu yang dari Chicago, yang dari Virginia, yang dari Atlanta beli telur sendiri dan nulis. Ya, nanti kita kasih ayatnya. Haleluya. Baik. Atas nama seluruh bangsa Indonesia yang di Philadelphia, terima kasih Mas Jo, lambaikan tangan. Thank you Mas Jo. Terima Wow. kasih. Nanti disambung kesaksiannya. Ini baru separuh yang dengar. Kita percaya nanti lebih banyak lagi yang mendengar. Kita semua diberkati malam hari ini. Amin. Haleluya. Lagu yang tadi kita nyanyikan, ya bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Kita tutup sama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yes. Bagi Tuhan tak ada yang mampu. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara, engkau yang ada di rumah-rumah boleh bangkit berdiri, katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ayo bangkit berdiri. Bagi Tuhan tak ada. Hormati Tuhan, katakan